Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim wa far ya alim ya aziz hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wal madattam bi lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ta'lim kita di sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Oleh karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa ma yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Ibrahim yang ke-7, wa itadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah menjadi ketetapan Tuhanmu, jika kamu itu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku, dan apabila kamu kufur, siksaku amat pedih. Kemudian Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksa kamu jika kamu itu bersyukur dan beriman? Dan adalah Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Inilah ayat-ayat tentang syukur. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 152. Allah perintahkan supaya kita itu ingat kepadanya. Niscaya Allah juga ingat kepada kita. Kemudian Allah perintahkan
supaya kita itu bersyukur kepadanya. Jangan mengingkari nikmatnya Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, kalau kita itu bersyukur kepada Allah, sebenarnya kita itu sedang bersyukur untuk diri kita sendiri. Jadi syukur itu bukan kepentingannya Allah. Syukur itu kepentingan dari orang yang mendapatkan nikmat, yaitu kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah, itu tidak akan menambahi apa-apanya Allah. Allah itu sudah maha kaya. Berarti syukur itu bukan kepentingannya Allah, tetapi syukur itu untuk kepentingan kita sendiri. Ketika kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah kita terima, maka sesungguhnya kita telah merugikan diri kita sendiri. Allah sama sekali tidak rugi. Seandainya sejagat raya ini syukur semua kepada Allah, dengan menyembah, dengan tunduk, dengan taat, itu tidak akan menambahi apa-apanya Allah. Dan seandainya sejagat raya ini tidak bersyukur kepada Allah, juga tidak mengurangi kekayaannya Allah. Berarti syukur itu kebutuhan kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Tidak bersyukur berarti kerugian diri kita sendiri. Maka Allah menegaskan kalau kita itu bersyukur kepadanya, nikmat itu oleh Allah akan ditambah. Tetapi kalau kita kufur atas nikmatnya Allah, rugi kita. Kita pun diancam dengan siksa. Itu artinya supaya kita itu mau bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah masih berkenan menambahi nikmatnya. Pada yang sudah diberikan kepada kita, jumlahnya susah kita hitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Tetapi kalau kita mau terima kasih atas nikmat yang tidak terhingga itu, Allah masih berkenan menambahi nikmat lagi. Apa tambahannya? Surga. Padahal kenikmatan surga itu banyak yang belum ada di dunia. Tambahannya lebih banyak daripada yang sudah kita terima di dunia. Padahal di dunia itu sudah sangat banyak, la tuhsuha, susah untuk menghitungnya. Kalau kita hitung, kira-kira 2 mata kita itu harganya berapa? Kira-kira kalau Bapak Ibu 2 mata itu ditukar dengan rumah 1 boleh enggak? Paringi rumah HP ning wuto, peteng terus, enggak boleh. Dan bentuk kita itu kenikmatan yang tiada terhingga, fi ahsani taqwim, bentuk yang sebaik-baiknya. Coba kalau Bapak Ibu kalau tindak gembira loko, dari sekian makhluknya Allah yang ada di gembira loko itu, bandingkan dengan kita. Coba mungkin ibu-ibu tindak gembira loko tanya kepada pawang di sana, Pak, mana munyuk yang paling cantik, Pak? Niku Bu sing ajeng jenengan, terus jenengan jejer foto selfie.
teng dalam dipresani. Padahal itu munyuk tercantik segembira luka. Tetap masih bagus kita. Ini bentuk paling sempurna. Kita dikasih mata 2. Coba mata kita 2. Seandainya ditambahi 1 mau ndak? Jadi mripate 3. Kersa napa mboten? Dene tuku lombok njaluk imbuh terus. Mripat diimbuhi kok do wegah ki ngopo? Jari kita 10 ditambahi 3 ndak ada yang mau. Coba. Padahal kudune saya akeh saya apik to jane. Ini sudah bentuk terbagus. Harga mata berapa, harga telinga berapa. Subhanallah. Hidung kita. Ada tetangga itu saya dengar itu suruh sholat enggak mau. Kenapa? Saya dibikin miskin oleh Allah. Kenapa? Tetangganya bisa beli mobil, dia kok tidak. Akhirnya enggak mau sholat. Saya baru mau sholat kalau sudah bisa beli mobil. Ya akhirnya nggih pun Pak, umpami paningal panjenengan kalih dicopot, dijeli mobil sedoso, irunge dicopot, dijeli mobil sedoso, lambe loro dicopot, dijeli mobil sedoso, kagungan mobil 3 doso. Ning rupane rata kaya tembok. Kersa napa mboten? Nah, sakmene ra ketok. Belum yang jantungnya, paru-paru, ginjalnya. Ini pisan saya baru cuci darah kemarin, ginjalnya kena. Ya seminggu itu 1,5 juta masalah. Saya ginjal 1 seminggu karo 0,5 juta. Sesasi piro kuwi? Karo 0,5 ping 4. Nah 6 juta. Nek setahun ping 12. 72 juta. Dan nek 30 tahun ping 30. Ginjal 1 loro kaya ngono biayane. Nek ginjal loro kabeh ora ginjal-ginjal. Antek duit. Subhanallah. Nikmat Allah itu la tuhsuha. Susah untuk dihitung banyaknya. Belum makanan kita, minuman kita, air yang sudah kita minum selama 60 tahun itu jumlahnya berapa drim. Beras yang sudah masuk ke perut kita itu berapa ton 60 tahun. Belum ayamnya, belum daging sapi, wedhuse piro, lele, bawal, kadang kodok tekek yang mlebu. Wetenge cilik kuburan kon balik ke cilaka ade. Itulah nikmat Allah la tuswa. Belum sehat kita ini sehat itu sehat. Untuk krowok siji larane ranjaman. Hamba 30 krowok kabeh ora kiamat. Wah, ndak ingat dengan nikmat Allah. Rambut tumbuhnya bagus. Kenapa rambut yang di kepala kok bisa panjang? Ning nggon mripat kok ora dawa-dawa. Sapa itepe gondrong kok gendruwo. Sama-sama tulangnya kalsium. Kenapa? Yang tumbuh tulang di gigi kok ora dawa. Ning nek kuku kok iso dawa. Sapa untune gondrong? Para cilaka dhewe. Oleh karena itu nikmat Allah itu la tuhsuha. Susah untuk menghitungnya. Sehingga kewajiban kita kepada Allah itu hanya bersyukur saja. Nah, maka orang yang tidak bersyukur itu merugikan dirinya sendiri. Padahal kalau kita mau bersyukur, Allah masih berkenan menambahi.
Padahal syukur kita pun seperti apapun syukur kita tidak bisa mengembalikan nikmat yang sudah kita terima sedikit pun. Ada riwayat mengatakan ada orang beribadah kepada Allah lamanya 500 tahun. Terus Allah perintahkan dia masuk surga atas rahmatnya Allah. Tapi orang itu sembrono juga karena ibadah saya yang 500 tahun. Maka orang itu diseret perintahkan ke neraka. Kemudian orang itu diperlihatkan ibadah 500 tahun ditimbang dengan nikmat Allah 2 biji mata saja. Masih berat 2 biji mata. Ibadah 500 tahun. Syukur kita seperti apapun juga tidak bisa menebus nikmat yang sudah kita terima sekecil apapun. Tetapi kalau kita mau bersyukur, nikmat yang sudah banyak ini masih ditambahi lagi. Apa? Surga. Subhanallah. Padahal kenikmatan di surga itu sekejap saja. Itu nikmatnya bisa mengalahkan derita di dunia sepanjang masa. Karena kenikmatan surga itu sangat jauh bedanya dengan nikmat dunia. Sampai Nabi menggambarkan, masukkan jarimu ke laut. Air yang menempel di jari itulah dunia. Air yang ada di samudra itu masih nanti di akhirat. Bayangkan nikmat dunia dibanding nikmat di akhirat. Susah untuk membayangkan. Sehingga kalau kita cerita tentang nikmat di surga, kadang kita malah bingung sendiri. Kenapa? Karena akal kita tidak bisa memahami. Karena di dunia banyak yang belum ada. Contoh umpamanya, wanita di surga itu kecantikannya, kulitnya bening, sampai tulang sumsumnya kelihatan dari luar. Apa nama medeni nek ning donya, kayak jerangkong tapi jenengane. Susah pikiran kita. Nah, oleh karena itu sekalian, betapa bahayanya kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, kebangetan. Maka kalau kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, justru kita itu sedang menyiksa diri kita sendiri. Di samping kita diancam oleh Allah siksa yang pedih. Kenapa diancam? Ya supaya kita tuh takut, sehingga akhirnya bersyukur. Ancaman itu kebaikan sebenarnya untuk kita. Mendo mikir, kita bersyukur malah disiksa. Lah, akhirnya orang berpikir, terus dia merenungkan nikmat Allah. Kemudian sekalian, Allah juga berjanji bahwa kalau kita itu bersyukur, Allah berjanji tidak akan menyiksa. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksa kamu jika kamu itu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Surat An-Nisa 147. Betapa untungnya orang yang mau bersyukur tidak akan disiksa oleh Allah. Padahal yang kita takuti itu sebenarnya siksa. Bapak Ibu kalau mikir akhirat, coba kita semuanya calon-calon penduduk akhirat. Semuanya akan datang ke akhirat. Kalau kita sedang mikir akhirat Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kok saatnya suruh milih masuk surga atau milih selamat dari neraka. Coba milih mana? Milih masuk surga atau milih selamat dari neraka? Masuk surga itu disebut orang yang beruntung. Orang tidak disentuh api neraka itu orang selamat. Pilih Pak Untung atau Pak Selamat?
Ya. Begitu sekalian. Ya hampir sama dengan panjenengan milih mana dulu, milih uang banyak atau milih sehat. Dikasih uang banyak ning loro-loronen, napa dikasih sehat ning utange akeh. Awake sehat nih utange akeh. Gitu. Sing diutangi malah do sehat ya, Tuhan. Nah, orang itu mestinya nomor satu yang dipilih selamat. Ya kerja dari pagi sampai sore itu yang dikejar-kejar ya uang, bukan selamat. Ning bosok duit itu kayak ketabrak loro, uangnya dikorbankan enggak? Korbankan. Berarti sehat itu lebih penting, di nomor satu kan uang jadi nomor dua akhirnya. Nah, ya pancen mau nyambut gawe iki ora golek sehat ning golek duit. Nganti ditabung nggih ningkat omah. 2006 Yogya gempa. Milih mana? Nyelametke awak apa nggojek omah men ambruk. Nah, apalagi coba uangnya banyak kok dokter memberitahu, wah ini operasi nih. Nah, berapa Pak Dokter? Ya paling 200 juta. Enggak apa-apa, saya punya tabungan. Ngenek kurang motor kelodol, mobil kelodol, bojo kelodol. Ya. Barang lagi. Di akhirat itu sekalian, orang beriman itu justru hampir tidak memikir surga. Yang dipikir selamat dari neraka. Nah, padahal kalau kita bersyukur Allah berjanji tidak akan menyiksa kita. Betapa mahalnya yang namanya syukur itu kalau begitu. Orang itu kalau selamat dari neraka, otomatis masuk surga karena tempatnya hanya dua. Tapi orang yang masuk surga belum tentu selamat dari neraka. Karena banyak penduduk surga itu pindahan dari neraka. Itu yang dikenal dengan Jahannamiyun. Siapa Jahannamiyun? Penduduk-penduduk surga yang menebus dosa ke neraka. Pelaku-pelaku dosa besar, orang-orang beriman itu harus mampir dulu ke neraka untuk menebus dosanya. Sehingga di neraka mereka juga ketemu dengan orang-orang kafir. Bahkan orang kafir itu mengejek-ejek. Duh, jenengan iki wong Islam ta niki? Alah, dene nggih cemplung padha wae. Enggak taunya bahwa mereka tuh menebus dosa. Begitu selesai dipindah ke surga, pindah ke surga, pindah ke surga. Orang kafir menyesali diri. Oh, seandainya aku dulu itu muslim, niscaya aku termasuk yang dipindah. Itulah penyesalan yang hebat orang-orang kafir. Begitu tahu orang-orang Islam yang di neraka akhirnya pindah ke surga karena mereka orang beriman. Maka penduduk neraka yang dipindah ke surga itulah yang dikenal dengan Jahannamiyun. Itu penduduk surga pendatang dari neraka atau alumni neraka. Karena ya ana kumpulane barang nih. Nah, maka yang terpikir nomor satu adalah bagaimana selamat dari neraka. Orang itu kalau selamat dari neraka ya otomatis masuk surga. Padahal orang yang bersyukur dijanjikan tidak disiksa. Betapa mahalnya yang namanya syukur itu.
Sehingga Nabi memberi doa, Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk ingat kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, beribadah sebaik-baiknya kepada Engkau. Nah, kalau Qurannya doa syukur, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala amal sholih tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Surat An-Naml 19. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal yang soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Terus bagaimanakah caranya bersyukur? Nah, Imam Ghazali membuat uraian tentang rukun syukur. Menurut beliau, rukun syukur itu ada 3. Yang pertama namanya ma'rifah, yang kedua mahabbah, yang ketiga amaliyah. Ma'rifah, mahabbah, amaliyah. Satu rukun hilang, semuanya hilang. Berarti rukun ini harus ada semuanya. Apa maksudnya dengan ma'rifah? Yaitu seseorang disebut bersyukur apabila dia memakrifati, memahami, mengilmui sedemikian rupa sehingga meyakini bahwa nikmat ini datangnya hanya dari Allah saja. Selain Allah itu hanya sarananya Allah untuk melantarkan nikmat kepada kita. Sehat namanya. Sehat itu hanya dari Allah, bukan dari rumah sakit, bukan dari dokter. Mereka hanya alatnya Allah saja untuk menyalurkan nikmat sehat kepada kita. Meskipun demikian, yang menjadi perantara itu juga kita syukuri kepada mereka. Orang tua, yang ibu terutama melahirkan kita. Nah, maka perintah syukur ya kepada yang mencipta dan kepada yang menjadi perantara. Syukurlah kepadaku dan syukurlah kepada kedua orang tuamu sebagai perantara. Kenapa? Kita itu sebetulnya dicipta oleh Allah, bukan oleh orang tua. Nah, Bapak Ibu merasa bisa bikin anak apa tidak? Tidak ada orang tua yang merasa bisa bikin anak. Tuh. Tapi kadang ada yang menyombongkan. Anaknya pinter, ayu, sombong ke lu gaweanku apik-apik to. Ndelok gaweanmu ning pletot. Nek iso gawe tak pesen nang. Ngomong akeh pesenan. Gaweke adik sing irungi 3. Nah, kadang orang tua itu kebacut ya, bangga sombong anaknya hebat-hebat. Nah, disangka itu adalah bikinan dia. Itu kadang setan yang membelokkan begitu. Anaknya tampan, cantik, irungnya mancung, wah bangga, lu anakku ayu-ayu. Sing kari dhewe malah lahir elek pisan. Akhirnya sing adeke elek protes nih bapak ibu radil. Mbak Yu digawe ayu irunge mancung. Mbok aku untukku sing mancung.
Ngapura ya Dik kengisorane. Lah sekalian, Allah lah sumbernya kenikmatan. Itu rukun pertama. Kalau ini sudah gagal, rukun yang lainnya tidak ada gunanya. Di negeri kita ini banyak orang yang rukun satu saja sudah tidak masuk. Banyak di negeri kita itu orang beranggapan nikmat itu tidak dari Allah, tah dari Bathara Kala, tah dari Sinukule Pari sampai ki Dewi Sri. Iki sing maringi iwak akeh ki sapa Nyira Kidul. Iki sing maringi keselamatan ki sapa iki Bathara Kala. Nah, mulane do wedi karo Bathara Kala. Wulan Sura dalamane mantu, ndak ganggu Bathara Kala. Mulane ning Jawa ki sura sepi wong mantu. Mana sura yang kemarin tuh barengi libur sekolah. Biasanya do sunatan masal sepi. Do rawani. Sura lho le tukul meneh kapok ngono. Ibu-ibu sing do areng nglairke HPL sura do diempet. Punya keyakinan ada sang pemberi nikmat selain Allah. Syirik akhirnya. Rukun pertama sudah gagal. Maka rukun pertama orang bersyukur itu meyakini yang memberi nikmat itu hanya Allah saja. Nomor 2, rukun yang kedua, pemberian itu menimbulkan rasa gembira, rasa sukacita, rasa cintanya kepada sang pemberi, mahabbah, ikatan jiwa kepada sang pemberi. Karena pemberian itu akan memunculkan cinta. Bapak Ibu kepengen dicintai masyarakat, banyaklah memberi kepada masyarakat. Nah, cinta itu muncul karena pemberian. Mudah-mudi ingin ditanggapi cintanya, ya banyak memberi kepada si dia. Ulang tahun, pakai kelambi, jadi bantu ini, bantu itu, muncul cinta. Maka seseorang yang bersyukur kepada Allah itu merasa nikmat itu dari Allah. Yang kedua, ada perasaan ikatan jiwa, rasa senangnya kepada Allah, rasa terima kasihnya kepada Allah, rasa cintanya kepada, seperti kalau kita cinta kepada ibu dan bapak kita. Beliau orang yang banyak memberi kepada kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, amaliyah, mengungkapkan rasa syukurnya kepada yang memberi nikmat dengan sesuatu yang membuat si pemberi nikmat itu senang. Nikmat itu dimanfaatkan untuk menyenangkan si pemberi nikmat. Dan tujuan Allah memberi kepada kita kenikmatan itu tujuannya supaya kita itu menggunakan nikmat itu untuk berbuat kebaikan, tidak untuk berbuat kemungkaran. Apa wujudnya? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh aku telah beri nikmat sangat banyak kepada engkau, oleh karena itu sholatlah karena Rabbmu. Rabb itu Tuhan yang memberi kepada kita. Dan berkorbanlah, merahmati, bikin kebaikan kanan kiri. Maka orang itu disebut bersyukur kepada yang memberi nikmat. Dia bertakwa, menyembah kepada sesama, dia bikin rahmat. Itu namanya orang bersyukur. Fattaqullaha la'alakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah, semoga engkau menjadi orang yang bersyukur. Wujud amal syukur itu adalah kepada sang pemberi nikmat kita bertakwa,
tunduk, patuh, taat, berbakti, mengabdi. Kemudian kepada sesama makhluknya Allah kita bikin rahmat kepada mereka. Maka Bapak Ibu yang syukuran itu yang dikerjakan ya dua itu biasanya. Kepada yang memberi nikmat dia memuji-muji syukur, alhamdulillah, sujud syukur dan sebagainya. Kemudian kepada tetangga kanan kiri dia merahmati, nah bikin sedekahan. Maka orang syukuran itu ya dua itu yang dikerjakan. Maka kalau kita diundang syukuran itu rata-rata udah seneng. Mereka nampa sedekah. Mungkin tak ingin kula nggih. Dan apa? Ini anak kula lahir pada syukuran. Oh nggih, akeh kawan iki berarti. Kula tak mboten mangan rin. Nah, siap-siap nampa kok. Nah, benjing tak ingin kula jam 7 siang. Enten apa meleh? Niki syukuran. Griya kula pun rampung leh bangun. Oh nggih, matur nuwun. Jam 7 siang pas niku kula tak mboten mangan rin. Nyun sewu acarane apa mawon? Namung sujud syukur tok. Boten kangge mangan, boten. Apun jenengan jengking piyambak mriku. Syukurane medhit. Nah, maka orang bersyukur itu seperti itu. Nggih. Meyakini yang memberi nikmat itu Allah, hatinya itu dipenuhi rasa terima kasihnya, rasa cintanya kepada sang pemberi nikmat. Kemudian nikmat itu dipakai untuk menyenangkan si pemberi nikmat, yaitu dipakai untuk bikin kebaikan. Orang baik itu cirinya dua, kepada yang memberi, kepada Allah dia taat, kepada sesama dia banyak bikin rahmat. Itulah orang baik. Wong apik iki cirine loro. Dumateng Gusti ngabekti, dumateng sesami banyak merahmati. Orang yang seperti inilah orang yang disebut orang bersyukur, yang insya Allah besok selamat dari api neraka dan dijanjikan dianugerahi tempat tinggal di surga. Demikian sekalian, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.